kasih. Baik, selamat siang kepada Profesor, Dokter, dan Dokter, seluruh staf penyakit dalam, juga seluruh residen yang sudah bergabung secara online di acara pada siang hari ini. Saya Dokter Ima sebagai moderator acara ini, dan siang ini kita akan mengadakan acara kuliah khusus di Prodi Penyakit Dalam dari divisi kami, Divisi Hematologi dan Onkologi Medis. Kali ini kuliah khusus akan dibawakan oleh Dr. Nimade Reni Anggreni Rena, SPPD KHOM, dengan topik kuliah khusus prinsip dasar kemoterapi. Mengingat banyak sekali pasien kita yang datang ke Rumah Sakit Sangla untuk tindakan kemoterapi, diharapkan kuliah ini kita bisa menambah wawasan kita tentang how to handle chemotherapy patient efficiently. Nah, untuk itu mari kita menyimak kuliah ini sampai akhir, dan kami mengharapkan partisipasi para residen dalam sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Baik, kepada Dr. Reni Anggreni Rena, SPPD KHOM, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Ima. Selamat siang Dokter Ima, selamat siang mungkin senior kalau ada yang hadir, selamat siang guru besar dan adik-adik residen yang saya hormati. Siang hari ini saya ditugaskan oleh Prodi untuk seperti biasa pada hari Rabu kita ada kuliah khusus dari masing-masing divisi dan kali ini saya akan menyampaikan mungkin lebih tepatnya merimain kembali bahwa prinsip-prinsip kemoterapi itu mungkin lebih banyak yang harus kita ingatkan kembali. Saya yakin adik-adik residen juga pasti sudah sangat banyak yang sudah paham dan mungkin untuk diskusi siang kali ini kita merefresh sedikit dan mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan nanti kita diskusikan bersama ya. Waktu saya rasanya 1 jam, tapi mungkin karena setelah ini juga tidak ada acara ilmiah lain, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari topik siang hari ini ya. Saya mulai. Jadi bagaimana prinsip dasar untuk pemberian kemoterapi? Saya rasa ini sangat penting tadi seperti disampaikan Dokter Ima. Di praktis klinis sehari-hari memang pasien kita yang diberikan kemo itu jumlahnya sangat banyak dan sebagai seorang internis umum baik maupun nanti yang mungkin berkeinginan melanjutkan menjadi konsultan hematologi onkologi medik, jadi prinsip kemoterapi ini sangat penting bagi kita ya. Dan ya apa saja yang harus kita ketahui mungkin sebelum memulai tentang prinsip kemo, mungkin ada baiknya kita tahu dulu riwayat dari kemoterapi itu sendiri. Slide. Ya, seperti yang mungkin sudah ada di literatur, beberapa literatur yang ada ya. Jadi disampaikan sedikit cerita dari kemo ini sebenarnya awalnya yang menemukan kata-kata kemoterapi ini adalah seorang ilmuwan dari Jerman. Jadi ahli kimia dari Jerman yang namanya Paul Ehrlich. Jadi ya mudah-mudahan tidak salah saya bacanya. Paul Ehrlich inilah yang pertama kali menggunakan terminologi dari kemoterapi ini. Pada awalnya sih kemoterapi ini memang disebutkan atau digunakan untuk terminologi semua jenis obat kimiawi yang dipakai untuk mengobati pasien. Jadi belum spesifik untuk khusus pengobatan kanker. Tapi memang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tahun 1950 ini sudah banyak studi-studi atau penelitian-penelitian yang dilakukan sehingga pada akhirnya difokuskan lagi bahwa kemoterapi ini hanya khusus untuk obat-obatan kimia yang dipergunakan untuk mengobati pasien-pasien kanker. Slide. Dan sedikit kita kenal lagi bahwa kanker adalah seperti yang kita sudah pahami dengan sangat baik. Maaf, Dokter Reni suaranya hilang.
Slide. Ya, beberapa modalitas terapi dari kanker sebenarnya tidak hanya kemoterapi seperti kita ketahui ya, jadi ada pembedahan, ada radioterapi, dan mungkin setelah itu baru ada kemoterapi, imunoterapi, dan gen terapi. Bahkan yang saat ini sudah mulai berkembang ada imunoterapi ini ya. Jadi memang banyak sekali sudah perkembangan untuk terapi, modalitas terapi atau pengobatan untuk kanker ini. Untuk pembedahan dan radioterapi biasanya sih pada umumnya kita gunakan atau kita khususkan untuk pasien-pasien yang terbanyak adalah kanker-kanker padat atau solid cancer, dan biasanya pembedahan dan radioterapi ini akan efektif kalau memang stagingnya atau kankernya itu masih dalam yang sifatnya lokal, artinya tidak belum mengalami metastase, dan angka kuratifnya juga cukup tinggi, hampir sekitar 30%-an ya. Dan bagaimana kita memilih kapan kita harus menyarankan pembedahan, radioterapi atau kemoterapi pada pasien kanker tentunya akan sangat individualis sekali, dan kita harus pastikan bahwa bagaimana. Maaf Dokter Reni, suaranya putus-putus. Dengan jelas Masih putus-putus niki Dok. dari tadi putus atau gimana? Nggih, putus-putus Dok, hilang timbul suaranya nih Kak. Oh gitu. Sebentar saya ganti koneksi sebentar ya, izinnya sebentar ya. Iya Mohon Dok. maaf.
Selamat siang, Dr. Rima. Apa bisa terdengar? Siang Dokter Reni, sudah bagus Oh iya ya, suaranya mohon niki, maaf. nggih. Mohon maaf ya. Silakan Dokter. Ya, saya lanjut ya. Jadi tadi beberapa modalitas terapi untuk kanker seperti yang kita ketahui ada pembedahan, radioterapi atau mungkin kemoterapi, imunoterapi dan gene terapi. Dan biasanya untuk yang pembedahan dan radioterapi ini kita lebih fokus untuk biasanya merekomendasikan pada pasien-pasien dengan solid cancer atau kanker padat dan modalitas ini lebih efektif umumnya pada kasus-kasus yang masih early stage, artinya belum terjadi metastase. Dan efektivitas atau kuratifnya lumayan tinggi pada beberapa kasus yang masih dini dan memang radiosensitif atau bisa dilakukan pembedahan. Ini kuratifnya cukup tinggi juga ya, sekitar sepertiga dari kasus atau sekitar 30%. Dan kapan kita merekomendasi pasien untuk mendapat pembedahan atau radioterapi atau kemo dan imuno itu tentunya akan sangat individualis sekali, tergantung pada pasien, yaitu dari jenis tumornya, lokasi tumornya, dan mungkin staging pada saat didiagnosis, apakah baru awal atau dini ataupun sudah lanjut atau advance atau meta. Dan tentunya status performa ataupun penyakit komorbid lain akan sangat berpengaruh bagi kita untuk merekomend terapi mana, modalitas terapi mana yang terbaik untuk pasien. Slide. Ya, beberapa sejarah atau histori yang mungkin saya sampaikan sedikit di sini. Ada beberapa memang tahun-tahun yang mungkin diingat karena awal ditemukannya obat-obatan atau regimen kemoterapi yang saat ini sering sekali kita tuliskan di ruangan ya, kayak di Aksoka 2 gitu. Jadi ya supaya pernah mendengar saja ya, maksud saya kita bisalah mengetahui riwayat obat-obatan yang kita pergunakan sehari-hari. Jadi dari tahun 1943 itu pada saat Perang Dunia Kedua ini dituliskan di sejarah bahwa ada beberapa prajurit yang memang kena dari mungkin terkena gas dari nitrogen mustard ini menunjukkan pada klinis dan laboratoriumnya ternyata terjadi depresi sumsum tulang atau supresi sumsum tulang dan sel dari limfoidnya itu limfopeni atau menurun, sehingga dari sinilah dikembangkan oleh beberapa ahli yang namanya Alfred Gilman dan juga Louis Goodman ini dari Amerika, dan ia mengembangkan akhirnya menggunakan untuk nitrogen mustard ini untuk dicobakan pada studi binatang, yaitu untuk menekan tikus-tikus coba yang terkena limfoma. Ternyata memang bisa menimbulkan remisi pada kasus-kasus limfoma ini. Slide. Dan mungkin obat-obatan lain seperti methotrexate itu juga awalnya sekitar tahun 1948 ditemukan juga secara tidak sengaja. Ini merupakan analog dari asam folat dan ternyata bisa dikembangkan untuk tata laksana atau terapi pada leukemi limfoblastik. Dan slide berikutnya. Tahun 1950 juga obat-obatan berupa actinomycin D, dan mungkin yang tahun 51 ini ada tiokuanin dan mercaptopurin. Ini juga baru ditemukan pertama kali, dan tentunya dengan perkembangan penelitian yang tidak singkat ya, ini akhirnya bisa kita pergunakan hingga saat ini untuk terapi berbagai jenis kanker dan juga menjadi suatu agen imunosupresan. Slide. Dan sekitar tahun 1970 ini disampaikan di sejarah bahwa ini merupakan tahun keemasan dari keilmuan dari medical oncology ini, karena memang mulai dikembangkan bagaimana sih kombinasi, artinya kemoterapi yang digunakan tidak hanya single tapi dengan cara kombinasi regimen, dan beberapa obat juga ditemukan seperti golongan antrasiklin ya, termasuk yang sering kita gunakan seperti doxo atau daunorubicin dan juga platinum base. Dan tercapainya beberapa angka kesembuhan dari beberapa jenis kanker ini juga merupakan temuan yang luar biasa pada saat itu, seperti jenis-jenis kanker limfoma, leukemi atau kanker testis, dan juga respon yang sangat baik didapatkan pada pasien-pasien
karsinoma mami, kemudian CA gaster dan juga CA paru. Dan perkembangan ini juga dikembangkan terus untuk bahkan kemoterapi digunakan untuk mencegah adanya relapse atau recurrence pada pasien-pasien jenis kanker tertentu seperti kanker payudara. Slide. Ya, dan sehingga saat ini memang kemoterapi penelitian atau tentunya pengembangan pengetahuan tentang kemo ini tidak berhenti sampai di sini. Seperti yang kita tahu tadi, seperti di awal saya sampaikan bahwa sekarang sudah sangat berkembang adanya targeted terapi, gene terapi, mungkin ya, kemudian imunoterapi ya, untuk lebih spesifik justru untuk mencari sel target yang diharapkan sih dengan perkembangan regimen-regimen kemo yang ada saat ini bisa tentunya meningkatkan survival atau memberikan hal yang lebih baik untuk pasien-pasien kanker yang kita rawat. Slide. Ya, adapun tujuan dari kemo pada umumnya secara garis besar ini harus kita bedakan, apakah pemberian kemoterapi itu untuk kuratif atau hanya untuk mengontrol atau to control atau mungkin hanya untuk paliasi. Jadi kita tahu kalau yang kuratif tentunya tujuannya adalah kesembuhan. Untuk jenis-jenis kemoterapi kuratif ini seringkali saya sampaikan kalau visitor di ruangan misalnya ya, kini harus betul-betul kita perhatikan bagaimana dosisnya dan jadwalnya, schedule-nya ya, agar tidak terlambat sehingga efektivitas yang terbaik bisa dicapai dan angka kuratifnya bisa kita capai. Dan untuk mengontrol ini biasanya untuk memperpanjang remisi yang dicapai oleh pasien kanker dan tentunya untuk menekan angka kekambuhan atau relapse. Dan paliasi kita tentu tahu pasien-pasien yang sudah end stage, terminal, metastase ya, hanya untuk memperbaiki gejala, simptom dan juga mungkin meningkatkan quality of life dari pasien tersebut sebelum adanya kematian atau meninggal. Slide. Ya, tipe dari kemoterapi ini secara umum mungkin untuk merefresh saja bahwa ada beberapa jenis istilah atau terminologi. Kalau primary kemoterapi atau kemoterapi primer biasanya ini adalah modalitas untuk pengobatan utama, bisa jadi single, bisa jadi juga kombinasi, dan seringkali ini untuk kemoterapi primer ini kita gunakan untuk pasien-pasien dengan hematologi malignansi, misalnya regimen ABVD pada limfoma ya yang sering kita pakai. Kemudian kalau adjuvan kemoterapi itu biasanya dikombinasi dengan modalitas lain, dengan radiasi atau surgical. Biasanya ini diberikan, kemoterapinya diberikan setelah modalitas terapi lain. Dan pada umumnya untuk kasus-kasus kanker yang sudah advance dan juga untuk tujuannya sih sebenarnya untuk seperti contohnya pada kanker payudara ini untuk menekan fokus-fokus mikroskopik dari sisa-sisa sel tumor yang ada setelah modalitas terapi lain tadi, yaitu pembedahan atau radioterapi. Slide. Ya, jenis kemoterapi lain ada yang namanya neoadjuvan. Neoadjuvan ini karena istilahnya neo, jadi diberikan di awal sebelum pembedahan biasanya. Tujuannya untuk mengecilkan massa tumor biasanya. Karena untuk biasanya kalau kita bisa mengecilkan massa tumor, operasinya akan lebih bagus hasilnya, dan juga mungkin kadang-kadang ini bisa mengakibatkan, artinya bisa membawa manfaat, kita bisa mempreservasi organ tersebut. Seperti misalnya pada osteosarkoma mungkin ya, kasus-kasus yang sering kita lihat itu neoadjuvannya kan kita berikan kemoterapi 5-FU cisplatin dulu untuk beberapa siklus 3 atau 4. Kemudian jika bisa mengecilkan massa tumor, operasi diharapkan baik, sehingga mungkin saja kalau batas tumornya bagus, pasien tidak akan diamputasi. Jadi memang peranan dari masing-masing kemoterapi ini akan sangat ditentukan dengan dari awal kita men-setting goal atau tujuan pemberian kemoterapi itu seperti apa. Dan yang terakhir ada concurrent kemoterapi. Ini biasanya karena ya istilahnya concurrent, pastinya diberikan dengan bersamaan dengan modalitas lain. Yang sering kita temukan tuh misalnya karsinoma nasofaring ya, jadi diberikan radioterapi misalnya Senin sampai Jumat, kemudian di weekend di akhir minggu kita berikan kemoterapi. Dan memang tujuannya biasanya sih untuk meningkatkan sensitif jaringan kankernya terhadap radiasi yang diberikan ya. Jadi untuk sama-sama mensinergiskan modalitas terapi sebelumnya. Slide.
Ya, beberapa sensitivitas dari jaringan-jaringan kanker ini berbeda-beda. Jadi terhadap agen-agen kemoterapi ada beberapa yang sangat sensitif, ada yang sedang-sedang saja atau intermediate, ada yang justru sensitivitasnya sangat rendah. Nah, untuk pasien-pasien yang sensitivitasnya tinggi inilah yang kita sangat rekomendasi untuk diberikan kemo, misalnya limfoma, leukemia, kanker paru, dan misalnya kanker testis, karena angka kuratifnya ini bisa kita capai kalau memang pemberian kemoterapinya tepat dan mungkin juga diberikan pada fase-fase awal atau early stage. Dan beberapa jenis kemo yang intermediate, misalnya ya CA mama, CA kolon, ya. Kemudian yang tidak terlalu sensitif terhadap kemo biasanya KNF, karena itu seringkali modalitas terapinya adalah surgical dan radioterapi prostat, ya, gaster ataupun pankreas. Slide. Ya, beberapa konsep dasar yang harus kita ketahui tentang pertumbuhan dari sel kanker. Ini sedikit unik karena pertumbuhan dari sel kanker ini berbeda dengan pertumbuhan sel normal ya. Jadi kalau mitosis sel normal 1 jadi 2, tapi kalau sel kanker ini dia punya pola sendiri, sehingga kalau kita memahami dari pertumbuhan sel kanker inilah kita bisa memilih kemoterapi yang tepat, sehingga efek dari atau efek kemoterapi akan kita bisa capai dengan baik, dan tujuan untuk pemberian kemo pun bisa kita capai ya. Jadi ada beberapa hal nanti seperti bagaimana siklus hidup sel dan bagaimana peranan obat-obatan dan bagaimana lock-kill hipotesis. Ini ada suatu hipotesa untuk gimana sih untuk membunuh beberapa sel tumor itu. Jadi ada juga yang kita kenal dengan growth fraction, apa itu sel-sel yang sangat aktif pada sel kanker, dan juga ada yang kita kenal dengan nama tumor burden atau beban tumor. Slide. Ya, jadi lock-kill hipotesis ini pada prinsipnya ini adalah hipotesis yang mendasari kenapa sih kemoterapi harus diberikan berkali-kali, berseri-seri, berulang-ulang. Tidak bisa hanya satu kali saja. Karena pada prinsipnya obat-obatan atau jenis dosis kemoterapi yang diberikan ini tidak akan bisa satu kali, tidak akan bisa memberikan membunuh semua sel kanker atau sel tumor yang ada. Jadi Trial version. Dokter Ima bisa dengar suara saya jelas? Jelas, dokter? Oh ya, oke. Okay. Trial version. Ya, jadi jadi ada yang namanya fraksi dari sel. Jadi yang harus dipahami itu bahwa setiap dosis yang kita berikan itu tidak akan membunuh semua sel kanker. Jadi ada beberapa fraksi dari sel yang akan terbunuh oleh pemberian satu dosis. Karena itu pemberian dosis kemo itu harus berulang. Jadi diharapkan mungkin pada dosis pertama beberapa persen dari fraksi sel kanker itu mati, kemudian dari pemberian kedua akan lebih banyak lagi mati, yang ketiga jadi kumulatif, sehingga dengan beberapa siklus 4 atau 6 diharapkan bisa membunuh seluruh sel kanker. Ini yang kita kenal dengan nama lock-kill hipotesis ya. Kalau dibaca di beberapa buku-buku handbook kemoterapi ini pasti ada, basic ini pasti ada. Jadi bisa kita lihat di hampir semua textbook ini ada, bahkan ada kurvanya juga ya. Nanti kita lihat slide. Ya, jadi ini gambar yang sangat sederhana sekali, jadi hanya berupa garis-garis saja, tapi sebenarnya kalau kita ingin lihat di bawah selulernya ini tentunya akan sangat rumit. Jadi ini yang sangat sederhana, bahwa kita lihat dari grafik ini sumbu X atau sumbu yang tegak lurus itu menunjukkan dari beban tumor atau sel tumor, dan biasanya dipergunakan log ya, jadi 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Dan yang aksis Y atau aksis horizontal adalah menunjukkan waktu atau kurun waktu. Kita lihat di sini bahwa yang penting di sini dari beberapa, tentunya ini dihasilkan dari beberapa studi yang ada ya, jadi tidak turun dari langit. Artinya teori ini pasti sudah terbukti dengan beberapa kali pembuktian sebelumnya oleh para ahli. Ada titik yang bisa kita lihat di sini, ada gambarnya mesh. Mungkin saya tidak bisa pakai pointer karena tidak share konten. Jadi ada yang 10 pangkat 9. Kita lihat di sini 10 pangkat 9. Jadi
10 pangkat 9 ini seringkali disampaikan bahwa ini adalah titik di mana batas, artinya kalau masa sudah mulai bisa diidentifikasi secara klinis, sudah teraba, sudah mulai muncul gejala, sebenarnya jumlah sel kanker yang ada itu sudah 10 pangkat 9. Jadi bukan baru pertama kali muncul masa sekitar 1 cm itu baru mulai kankernya, tidak. Ternyata sudah beberapa waktu mulai sebelumnya, dalam waktu yang artinya yang tidak kita ketahui, tergantung pertumbuhan dari sel kanker itu sendiri, bisa cepat bisa lambat. Namun diperkirakan apabila kalau sudah ada terdeteksi secara fisik itu jumlah selnya sudah 10 pangkat 9. Jadi di titik ini ya mungkin bisa Dek lihat sendiri. Jadi ada panah yang pertama. Jadi significance dari tumor mass itu kalau sudah mulai teraba itu sebenarnya sudah 10 pangkat 9. Dan gejala biasanya mulai muncul mulai dari sini. Dan bagaimana pemberian kemoterapi yang sebenarnya efektif adalah sudah harus mulai diberikan, karena kita lihat garis-garis di sebelahnya ini artinya yang seperti tangga menurun dengan gambar dari merah perlahan-lahan gradasi ke kuning, itu adalah pemberian anti-cancer drug, treatment with anti-cancer drug. Jadi pemberian siklus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini diharapkan membunuh sedikit demi sedikit yang tadi lock kill hipotesis tadi. Ya, sampai di sini mudah-mudahan adik-adik residen bisa melihat ya. Kalau ikut kuliahnya sambil visito mungkin nggak bisa karena harus melihat gambar grafik ini. Mungkin disisihkan waktunya sebentar untuk melihat gambar grafik ini. Jadi kuratif bisa dicapai kalau memang kita startnya mulai lebih dini. Jadi artinya dari deteksi pada saat mulai masa masih kecil, masih sekitar 10 pangkat 9, dilakukan kemoterapi, kemudian bisa diturunkan masanya baik dengan beberapa modalitas tadi, apakah pembedahan, radio atau kemo, sehingga bisa mencapai kuratif. Jadi kita lihat di sini ada cure ya. Jadi bisa menggunakan kombinasi kemoterapi ya, baik yang terpilih. Nanti kita bisa lihat di belakang bagaimana cara memilih regimen kemoterapi yang tepat. Dan yang perlu diketahui kalau memang sudah pertumbuhan selnya sudah berlebihan, sudah masanya sudah besar, stadiumnya sudah lanjut, ini akan sangat tidak membawa respon yang bagus pada kemoterapi, karena memang prinsipnya tadi adalah beberapa dosis kemoterapi itu hanya membunuh beberapa fraksi dari keseluruhan sel tumor. Jadi kalau selnya besar, meskipun di kemo berulang-ulang, inilah yang mengakibatkan kenapa kadang-kadang tidak berhasil, karena terlalu besar tumornya, ya, terlalu besar masanya. Oleh karena itu deteksi dini atau mungkin pengobatan yang lebih awal itu lebih membawa tingkat efektivitas pengobatan yang hasilnya lebih baik, artinya kuratifnya lebih tinggi dibandingkan sudah pada stadium lanjut. Inilah yang mungkin sedikit kita sampaikan, bahwa adanya pemberian dosis kemo yang berulang-ulang, kemudian deteksi dini, bahwa kanker yang sebenarnya teraba meskipun baru 1 atau 2 cm itu, bahwa sebenarnya dari awal ini kurvanya sudah sangat banyak sel kanker di dalam tubuh seseorang. Jadi izin dokter Reni, suaranya hilang. Oh ya, dari mana hilangnya Dek? Sudah tadi? Ya, sudah terima? Sudah dengar? Sudah terima? Sudah bisa jelas dengarnya? Sudah terima, bisa dengar saya? Sudah terdengar dokter? Oh ya, oke, mohon maaf. Ya, jadi ya mungkin saya ulang sedikit tadi. Tadi grafik ini sudah terdengar ya, Dek Dokter Ima? Sudah terdengar dari awal dokter. Oh ya, jelas. Ya, jadi di sini tadi ya mungkin nanti kita sama-sama baca kembali. Ini hanya penjelasan ringkas saja. Jadi kalau lebih dalam lagi nanti kita baca sama-sama ya. Jadi di handbook kemoterapi itu bagaimana seni kita untuk memberikan kemo untuk menekan atau melawan dari pertumbuhan sel kanker tersebut. Slide.
Ya, jadi ini yang namanya growth fraction. Growth fraction itu sebenarnya adalah berapa sih persentase dari sel-sel yang sedang membelah secara aktif gitu. Jadi semakin besar growth fractionnya, semakin tinggi growth fractionnya, semakin sensitif kanker atau pasien tersebut terhadap terhadap jenis kanker tersebut terhadap kemo, terutama kemo-kemo yang jenisnya adalah cell cycle specific drug. Jadi seperti leukemia, limfoma atau jaringan-jaringan normal lain yang juga dengan high growth fraction seperti bone marrow itu ya sering terdampak dari kemoterapi, misalnya rambut atau jaringan usus. Nah, itulah yang artinya sering peka terhadap pemberian kemo. Karena itu jenis-jenis kemo yang sangat agresif ini seringkali kalau diberikan kemo dia akan baik. Karena begitu diberikan kemo selnya mati. Beda dengan yang tumor-tumor dengan growth fractionnya rendah. Jadi sel yang sedang aktif membelah diri itu tidak terlalu banyak sehingga pada saat diberikan kemoterapi responnya juga tidak terlalu besar terhadap pasien-pasien yang dengan high growth fraction, terutama jenis kemoterapi yang cell cycle specific drugs. Slide. Slide. Ya, ini beban tumor yang tadi saya sampaikan bahwa beban tumor itu tentunya adalah merepresentasikan berapa sih jumlah sel dari tumor itu. Jadi kalau biasanya beban tumornya atau tumornya kecil biasanya lebih responsif, kalau besar biasanya lebih resisten, lebih kemungkinan resisten terhadap obat-obatan ya, karena kita tahu tadi kalau semakin banyak yang dibunuh oleh kemoterapi, kalau selnya makin sedikit makin cepat dia makin responsif, tapi kalau sel kankernya banyak itu sudah kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan respon yang lebih baik dibandingkan dengan yang tumor yang kecil. Ada namanya kurva pertumbuhan dari sel kanker yang kita kenal dengan Gompertzian growth curve. Jadi bisa ditampilkan di slide berikutnya. Slide. Ya, ini biasanya sih di buku mana aja pasti ada. Jadi ada number cell dan time. Sesungguhnya yang ini yang saya sampaikan tadi. Jadi yang kuning ini adalah current threshold for clinical deteksi. Kalau sudah 10/9 ini biasanya bisa baru mulai muncul gejala, sudah ada benjolan ya. Jadi kita sudah pasien itu sudah mengalami sesungguhnya pertumbuhan yang lumayan jauh sebelum diraba tumornya. Dan kurva ini menunjukkan bahwa pada awal munculnya kanker itu pertumbuhan selnya sangat cepat, bahkan kurvanya bisa sampai artinya garisnya itu hampir meningkat tinggi, dan pada saat setelah pada fase-fase mulai ke fase lanjut atau late phase itu artinya advance, dia mulai plateau, kurvanya mulai plateau sampai menimbulkan kematian. Nah, pada saat inilah sesungguhnya kalau kita terlambat sudah meta, sudah late advance, jadi memang pemberian obat-obatan ataupun beberapa modalitas terapi juga tidak akan berhasil dengan baik. Ya, slide. Ya, ini tadi yang saya sampaikan tadi dengan kurva rasanya sama, dan ya beberapa obat anti cancer tidak efektif pada kanker-kanker yang advance, dan ini di sini prinsipnya kenapa prosedur debulking atau mengecilkan tumor itu diharapkan bisa membantu untuk menambah efektivitas dari terapi. Dr. Ima, apakah suara saya terdengar? Jelas sekali, dokter. Oke, baik. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah siklus sel dan beberapa obat yang berpengaruh. Jadi obat kemoterapi itu sebenarnya ada dua jenis, ada yang spesifik siklus sel, ada yang spesifik sel non cycle. Jadi yang kita lihat di sini yang siklus sel ini yang dimaksud yang seperti biasa siklus sel normal, ada G0 ya, G1, S, G2 dan M. M ini adalah fase mitotik. Jadi cell cycle spesifik atau kita sering singkat CCS atau CCNS, cell cycle non specific agents, itu nanti beberapa kita bisa lihat seperti gambar berikut slide.
Itu tadi yang beberapa agent yang bekerja pada fase ya, tergantung siklus selnya G1, MS atau G0, G2. Ini yang contohnya ya. Jadi yang CCS ini adalah cell cycle specific. Cell cycle specific, CCNS adalah cell cycle non specific. Jadi ini contohnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada yang bleomycin ataupun alkaloid itu, vinca alkaloid ya, misalnya vinblastin, vincristin, kemudian alkylating agent beberapa golongan antibiotik anti kemoterapi seperti doxo, dauno itu CCNS. Dan biasanya yang CCS ini seperti dijelaskan tadi dia akan efektif kalau diberikan pada jenis-jenis tumor yang dengan growth fraction-nya tinggi. Jadi sel yang sedang aktif membelah dirinya tinggi. Sedangkan CCNS bisa saja dicobakan pada yang low ataupun yang high. Kemudian toksisitasnya kalau ya artinya makin lama dia diberikan ya makin toksik ya, karena dia sangat efektif, artinya sangat berpengaruh pada cell cycle-nya tadi. Dan biasanya kalau yang CCNS ini tergantung dari obat, dan dosis biasanya yang CCS tergantung dari schedule dependentnya dan berapa lama diberikan, berapa kali diberikan. Sedangkan kalau CCNS biasanya karena tidak berpengaruh dari siklus sel, jadi dia hanya dose dependent saja, tidak waktu dependent atau jadwal dependent atau schedule dependent. Slide. Ya, ini apa rasionalisasi pemberian kemoterapi sistemik. Saya rasa ini hampir sama dengan terminologi tadi, hanya saja ini saya ambil dari ESMO 2019 slide. Ada beberapa istilah saja yang saya rasa kita semua sudah tahu. Neoadjuvan tadi ya, untuk membuat yang non-operable tumor jadi operable, atau untuk mencapai preservasi organ yang tadinya mau diamputasi tapi ternyata setelah diberi neoadjuvan batas tumornya bagus, dioperasi baik, nggak jadi diamputasi ya. Kita punya ini pasien-pasien dengan osteosarkoma dulu sebelum 18 tahun itu dibawa ke pediatri. Kita sering melakukan kemoterapi pada pasien-pasien osteosarkoma, beberapa hasilnya bagus dan masih hidup sampai sekarang dan tidak dilakukan amputasi. Jadi ini bisa kita bilang keberhasilan tim yang cukup baik karena bisa menyelamatkan, satu, tidak membuat meta ya, artinya tidak bisa menyembuhkan osteosarkomanya. Kemudian yang kedua juga bisa mempertahankan organ pasien sehingga si pasien sekarang sudah bisa, artinya hidup normal tanpa harus diamputasi ya, tanpa harus menggunakan protese dan lain-lain. Jadi kalau kita betul-betul memperhitungkan neoadjuvan, tujuannya kuratif, kita harus betul-betul melihat dosisnya, jadwalnya. Jadi keberhasilan itu rasanya bisa kita capai ya. Jadi jangan berkecil hati kok semua pasien-pasien home ini artinya pada akhirnya tidak ada yang berhasil, seringkali end stage-nya adalah kematian. Jadi tidak semua, ada beberapa pasien yang memang kalau tipe tumornya, cancernya adalah bisa disembuhkan dengan kemoterapi atau surgical atau radio, dan early stage itu masih ada yang kuratif ya. Jadi di sini tugas kita untuk betul-betul memilih jadi dan memberikan kemo dengan baik. Adjuvan kemo diberikan setelah modalitas yang lain ya, jadi untuk menekan mikrometastatik yang tidak terlihat oleh mata pada saat pemberian dilakukan pembedahan atau modalitas pembedahan atau radioterapi. Kemudian paliatif sudah tahu tadi ya, untuk meningkatkan QOL. Salvage chemo ini biasanya pemberian obat-obatan dengan dosis tinggi. Biasanya sering kita lakukan pada pasien-pasien yang limfoma yang CNS ya, atau leukemia ya. Jadi untuk mencapai kuratif dan juga untuk mencegah adanya recurrent atau relapse. Slide. Beberapa istilah lagi dari ESMO, saya lihat ada yang induction kemoterapi, ini yang untuk mencapai remisi yang seperti pasien-pasien AML ya. Kemudian ada konsolidasi, kalau sudah diinduksi kemudian beberapa repetisi dari kemoterapi diberikan untuk mempertahankan komplit remisi yang dicapai setelah induksi misalnya. Ada dose intensifikasi kemo untuk
strategi saja sih ini untuk menekan apa itu terjadinya resistensi. Jadi nanti di belakang juga saya jelaskan sedikit tentang resistensi kemoterapi. Dokter Ima, mohon maaf waktunya terlambat sedikit, nggak apa-apa ya, karena tadi ada gangguan koneksi. Ini dok, lanjutkan Iya, saja dok. G. Jadi ini ada yang dos intensifikasi juga ya. Jadi pada pasien-pasien yang mau di kemo yang mau ditransplant biasanya. Slide. Oh ya, ini ada kemoterapi maintenance. Biasanya bentuk ini harus dibedakan dengan konsolidasi ya. Jadi hanya beda, artinya terminologi dan tujuannya berbeda. Kalau maintenance itu biasanya long term dengan dosis yang rendah, yang single dose. Apakah pada pasien-pasien yang memang sudah tercapai remisi atau untuk menekan adanya residual tumornya ya. Dan ada juga yang namanya kemoterapi metronomik ya, bukan metromini. Metronomik ini biasanya pakai oral, misalnya sikloetoposit ya, atau mungkin beberapa kasus-kasus lain yang bisa diberikan dengan oral chronic administration dari kemoterapi. Dan kemoradiasi tadi ya adalah yang konkuren biasanya diberikan dengan bersamaan antara kemo dan radiasi. Saya rasa ini hanya pengulangan yang tadi ya. Slide. Kita lihat ini beberapa jenis kemo. Saya rasa memang agak sulit kalau dihafalkan, tapi nanti kalau pada saat di hematologi sering-sering ketemu, caranya sih kalau ketemu kasus langsung dibaca jenis kemonya apa, CHOP itu C-nya apa, H-nya apa, O-nya apa, P-nya apa. Jadi tidak langsung membaca per kategori, nanti saya rasa kalau hafal-hafalan tanpa dipahami juga tidak terlalu bagus ya, kasihan juga adik-adik residen. Jadi beberapa mekanisme kerjanya juga nanti akan dibaca, dilihat di sini ada yang ini targetnya DNA. Jadi alkylating agents itu dia memproduksi alkilasi dari dia mencegah untuk proses dari pembelahan dari DNA. Yang sering kita pakai dari alkylating agent ini kan hidroksiurea ya. Jadi pada umumnya alkylating agent ini sifatnya imunosupresannya lumayan tinggi. Melpalan ini banyak juga dipakai ya. Kemudian obat-obat lain siklofosfamid ya, bisa dilihat di sini. Dan sekali lagi mungkin yang tidak harus dihafalkan semua, tapi ya itu caranya tadi pada kasus-kasus yang sering kita setidaknya tahulah pasien-pasien kita berikan kemo itu ini jenisnya apa ya. Jadi biar kita juga paham kerjanya di mana ya. Slide. Beberapa obat-obatan lain selain anti metabolit seperti slide, mungkin anti tumor, antibiotik ya. Jadi kayak Duxo dan Dauno. Slide ini belum bergerak ya. Slide. Ya, ini anti tumor antibiotik atau mitotic spindle agents ya, paclitaxel, docetaxel, vincristine, vinblastine sebenarnya golongan vinca-alkaloid. Slide. Mungkin saya rasa saya bisa lebih cepat di sini nanti dibaca ya. Ada yang menginhibit enzim topoisomerase 1, topoisomerase 2 ya, ini sering dipakai juga kan, etoposide, irinotecan, pada volviri ya. Adik-adik sering temui di ruangan ini. Slide. Ya, ada miscellaneous agent, bisa asparaginase ya, ini salah mungkin ya. Ya, estramustin ini jarang juga sih ada di sini, paling yang sering dipakai asparaginase ya. Slide. Bagaimana cara administrasi dari kemo? Tentunya banyak jalan ya, jadi bisa intravena, oral ya, bisa intratekal, ada yang juga intraperitoneal, ada beberapa ya, intrapleural, intraperikardial, tapi memang jarang kita lakukan. Yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya kalau pemberian atau administrasi kemoterapi yang baik adalah setidaknya harus betul-betul mengikuti protokol yang sudah ada. Tentunya protokol itu dibuat dengan melalui beberapa fase studi penelitian ya. Jadi dengan mengikuti protokol harapan kita efektivitas dari kemoterapi itu bisa kita capai. Artinya mungkin kalau pemberian siklofosfamid harusnya sebenarnya diberikan drip dalam berapa lama, ya kalau tidak ada komorbid lain, kalau tidak ada kondisi-kondisi lain seperti riwayat alergi atau yang lain-lain, mungkin sebaiknya disesuaikan dengan protokol regimen kemoterapi tersebut. Artinya memang pemberian kemoterapi administrasinya tentunya akan sangat-sangat ada bedanya atau akan berubah efektivitasnya kalau
uh, administrasinya juga tidak tepat ya. Jadi tentunya ini akan mempengaruhi farmakokinetik obat-obatan kemoterapi yang dimasukkan ke pasien tersebut ya. Jadi sebisa mungkin kita ikuti protokol yang ada, administrasinya apakah dibolus, intravena, di drip atau seperti apa ya, mungkin continuous drip, itu harus kita ikuti. Slide. Ya ini mungkin berubah device jadi begini tulisannya, mohon maaf. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kita kenal pada saat memberikan kombinasi kemoterapi. Jadi kombinasi kemoterapi biasanya kita kan sudah lihat di regimen yang ada ya, di protokol, tapi baik juga kita pahami apa sih kombinasi, apa yang mendasari kok bisa CHO itu digabung CHOP. Ya, pada dasarnya adalah kombinasi terapi ini muncul untuk menghindari terjadinya resistensi biasanya ya. Kemudian untuk mengurangi toksisitas, dari kemoterapi yang diberikan ya. Dan juga beberapa obat kemoterapi kalau dikombinasi justru efeknya sinergis. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemberian kombinasi ini sudah mulai dicoba dari beberapa tahun yang lalu. Slide. Ya, kombinasi ini tentunya lebih superior dari single drug karena memang akan memunculkan adanya respon rate yang lebih tinggi, kemudian waktu yang lebih lama terhadap remisi yang dicapai, dan juga beberapa kombinasi obat ini tentunya akan meminimalkan efek resisten yang terjadi dibandingkan dengan menggunakan single agent kemoterapi. Slide. Ya, prinsip dari pemilihan obat itu sebenarnya banyak yang harus kita perhatikan ya. Jadi biasanya obat yang diberikan itu memang secara agent single dia adalah active agent, jangan prodrug kalau diberikan kombinasi. Kemudian mekanisme kerjanya sebisa mungkin berbeda karena kan kita lihat tadi bahwa ada yang mungkin beberapa cell cycle ya, jadi ada yang spesifik membunuh cell cycle, ada yang mungkin kita cari yang non cell cycle, artinya kalau bisa different mekanisme of action ini akan menimbulkan sinergis. Jadi dari berbagai arah artinya ditekan progresivitas dari sel kanker tersebut. Dan tentunya kalau yang sudah renal toksisitas jangan digabung dengan agent yang renal toksisitas juga. Jadi supaya tidak meningkatkan akumulasi dosis untuk terjadinya toksisitas. Dan kalau kombinasi ini sebisa mungkin akan membawa dosis yang lebih kecil, biasanya lebih optimal, dan dengan mengkombinasi biasanya jadwalnya juga tidak terlalu banyak diberikan. Jadi kalau bisa bermanfaat untuk pasien yang pentingnya, artinya saat dikombinasi dia memberikan efek yang lebih baik untuk pasien dibandingkan menggunakan single agent saja. Jadi ada juga hal-hal lain seperti yang disampaikan tadi, mekanisme resistennya juga harus berbeda sehingga tidak cepat muncul dari resistensi tadi. Slide. Ya, ini hanya beberapa contoh saja, mungkin slide saya sedikit lagi ya. Jadi ini rasanya ada di HOT ya, hematologi onkologi terapi, yang buku yang kita punya. Jadi ada MOPP misalnya dari Hodgkin lymphoma, toksisitasnya ini juga beda-beda. Jadi harus dilihat di sini remisinya. Jadi untuk menentukan ini pasien ini kita kasih regimen apa, itu harus betul-betul dilihat komorbidnya pasien tersebut, kita fikskan dengan kemungkinan efek samping yang akan muncul. Jadi cara kita memilih pemberian kemoterapi itu juga harus betul-betul penuh pertimbangan. Di samping memang mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah visibilitas dari obat. Yang bagus di atas kertas, tapi kalau obatnya tidak tersedia itu juga tidak terlalu tepat ya. Jadi harus betul-betul dari banyak aspek kita pikirkan. Ini yang testis, misalnya vinblastine, bleomycin, cisplatin. Kalau di sini biasanya kita pakai bleomycin atau etoposide platinum ya, cisplatin. Jadi BEP biasanya yang ada. Vinblastine ini jarang sekali ada ya, jadi
pasien-pasien kita yang Hodgkin lymphoma juga seringnya vinblastine diganti vincristine. Sebenarnya tidak terlalu tepat karena regimen yang tepat adalah vinblastine, tapi yaitu tadi visibilitas obatnya yang sering tidak ada. Slide. Ya, ini beberapa obat-obatan yang penting. Saya rasa ini sudah ada di guidelines ya. Ini hanya untuk menunjukkan contoh-contoh kombinasi obat. Slide. Mungkin ya ini respon dari kemoterapi, ada yang kita kenal dengan nama RECIST kriteria. Ini juga dari WHO juga ada complete respon. Kalau parsial itu biasanya menurun 50% dan tidak ada masa baru. Kalau stable itu tidak sampai 50% penurunannya, oke ya, tapi tidak ada progressive disease yang baru. Nah, kalau disease progression atau progression disease ini justru setelah diberikan kemo 20% dia meningkat ya. Ya seperti itu. Slide. Ya, kondisi toksisitas kemo ini yang kenapa bisa kok pada satu pasien sebentar saja toksiknya, kemudian pada pasien lain bisa kok lebih lama. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan di sini yang mungkin memperpanjang dari toksisitas kemoterapi itu. Jadi kita harus lihat-lihat di sini ya. Jadi pasien hamil, pasien yang sangat lemah kondisinya, pasien dengan infeksi, kemonya terlalu dekat mungkin ya, kurang dari 2 minggu, kemudian baru saja di kemo, karena ini penting, baru saja dioperasi, ini penting ini. Lebih dari 2 minggu, biasanya kita lebih dari 3 atau 4 minggu baru mulai kemoterapi. Kemudian follow up pasien juga tidak terlalu baik dan ada psikologis problem. Ini juga bisa membuat sitotoksik dari kemoterapi itu lebih panjang dari pasien-pasien lain. Slide. Ya, pemilihannya saya rasa ini sudah disampaikan tadi ya. Jadi betul-betul bagaimana jenis tumornya secara histologi, bagaimana stagingnya, bagaimana dari pasiennya sendiri, status generalnya, fungsi organnya ya, kemudian banyak hal termasuk finansialnya, visibilitasnya, psikologisnya, kesiapan dari psikologis pasien, itu semua termasuk ya untuk bagaimana jalan kita untuk memberikan kemoterapi ini. Kalau pasien yang sudah tidak terlalu mau untuk diinjeksi, rawat lama, apakah ada pilihannya yang mungkin subkutaneus atau mungkin oral ya. Jadi betul-betul harus kita pertimbangkan. Tentunya harapannya sih yang bisa dicapai adalah efektivitas yang tertinggi, tapi memang semua aspek harus dipertimbangkan. Slide. Ya, ini asesmen pre-kemoterapi rasanya sudah kita rutin lakukan ya, status performa, lab lengkap lah kalau yang di Polyhome bilang ya. Dicek lab dulu sebelum kemo, ini wajib, ini artinya kita lihat, ini namanya pre-kemoterapi assessment ya. Slide. Karena tidak ada kemoterapi yang diberikan sifatnya emergensi, jadi semua harus betul-betul penuh persiapan. ECOG ini status performa, bisa ada yang WHO juga. Kalau 0 masih normal, bisa jalan ke Polyhome. Kalau 1 ada gejala sedikit tapi masih bisa jalan ya. 2 itu sudah ya sekitar setengah hari, dari sehari itu dia tiduran terus ya. Kalau yang 3 itu lebih dari setengah hari, hampir sehari-hari. Kalau yang 4 emang udah nggak bisa bangun. Jadi ini harus tahu. Jadi residen harus tahu, terutama yang baru-baru masuk ya. Oke, slide. Ya, ini bagaimana efek samping toksisitas dan kemoterapi resistensi. Ini sebenarnya 2 tantangan yang harus betul-betul kita hadapi ya. Pasien banyak yang takut kemo, dikiranya kemo itu efek sampingnya artinya semua pasien akan mengalami mual, muntah, rambut rontok ya, karena image-nya sudah nggak bagus kemo itu di masyarakat. Karena itu ini juga tantangan buat kita untuk tahu di awal. Kalau tahu jenis kemoterapinya, tahu kerjanya, tahu efek sampingnya, kita bisa antisipasi sehingga pasien-pasien juga kemonya bisa lebih berjalan lancar dan efek kuratifnya juga bisa kita capai. Slide. Ya, ini ada beberapa jenis resisten. Ada yang resisten primer itu kalau dari awal sudah tidak berespon. Kalau yang resistennya acquired biasanya penyebabnya adalah sel kanker ini pintar. Jadi dia pintar beradaptasi. Dia pintar mencari jalan lain setelah dikasih obat kemo ya. Salah satu obat yang
pernah dilaporkan resisten adalah imatinib. Jadi kita punya pasien-pasien CML kan sering dikasih imatinib dan nilotinib ya. Beberapa tahun yang lalu itu memang beberapa puluh tahun ya, mungkin udah 10 tahunan imatinib disampaikan ada resistensi. Mekanismenya adalah karena si sel kanker ini bisa membuat jalan lain lagi untuk memperbanyak dirinya. Jadi memang adaptasi dari sel kanker itu sendiri, sehingga muncullah generasi-generasi berikutnya dari tirosin kinase inhibitor tadi ya. Slide. Iya, mekanismenya banyak, mungkin tidak saya jelaskan di sini, berbeda-beda tergantung jenis obat-obatan kemo itu. Nanti kita bisa baca pelan-pelan, tidak perlu dihafal juga, tapi mungkin ya setidaknya kita tahu bahwa ada beberapa mekanisme dari resisten kemoterapi yang terjadi. Slide. Ya, bagaimana mengatasi resistensi? Tentunya ya tadi obatnya dikombinasi itu menurunkan resistensi, dan mungkin siklusnya diperpendek, karena ada yang bilang kalau makin pendek siklusnya adaptasi dari sel tumor tidak terlalu cepat terjadi, jadi dia nggak bisa mencari jalan lain, mekanisme lain untuk resisten. Ada beberapa yang menyampaikan seperti itu, dan ada beberapa obat yang bisa mereverse atau membalikkan kondisi resisten dari beberapa obat-obatan kemoterapi, tapi ini juga kita sendiri belum pernah pakai. Jadi kalau verapamil, quinidin, siklosporin ini disampaikan bisa memiliki efek membalikkan efek resisten dari obat-obatan kemo. Slide. Ya, toksisitasnya banyak, mual, muntah ya, ya rambut rontok, meru supresi, kemudian ada yang toksik terhadap ginjal ya, hiperurisemi, ya banyak ya efek toksisitasnya. Slide. Ya, ini bone marrow suppression, seringkali beberapa obat-obatan ini mengakibatkan penekanan sumsum tulang. Tentunya turunnya semua sel darah ya. Bisa apa aja, bisa yang dari sel darah putih, darah merah, trombosit, ya bisa karena kemotoksisitasnya ini. Yang sering kita dikonsulkan habis kemo dari departemen lain, sejawat lain, kemudian muncul bisitopeni, ditransfusi berlebihan. Sebenarnya tidak, kalau kita tahu mekanismenya itu kan karena meru suppression akibat kemo, dipulihkan saja dulu karena kemo merunya kan baik sebenarnya, jadi tidak perlu transfusi, malah muncul auto antibody dari trombosit, malah membahayakan lagi. Pada saat diperlukan justru nanti tidak bisa naik trombositnya ya. Slide. Ya, ini general toksisitas, mungkin ini slide yang terakhir mungkin yang kedua terakhir ya. Jadi ada beberapa di sini, nanti dibaca aja, ada yang rontok, stomatitis, diare, konstipasi ya. Nah, ini contohnya nih yang pasien dengan toksisitas diare, irinotekan. Jadi kalau CA kolon yang gejalanya diare jangan dikasih Volviri gitu ya. Dia harus tahu toksisitasnya, yang terutama yang obat-obatan yang sering kita pakai. Slide. Sama ini neuropati, renal toxicity, hepatotoxicity, cardiotoxicity, kita konsul dulu ke kardiologi untuk kelayakan ya. Pulmonary toxicity, biliomisin, hati-hati pada BEP ya. Infertilitas, pasien-pasien masih muda, kemudian jangan terlalu semangat dokternya ngasih alkylating agent, tanyakan dulu pasien mau punya anak atau enggak ya. Jadi harus hati-hati. Hipersensitivitas ini hati-hati pada kemoterapi atau mungkin obat-obatan lain juga kita sering kasih monoklonal antibody ya. Taksan itu, golongan taksan hipersensitivitasnya sangat tinggi, bahkan ada yang menimbulkan kematian ya pada beberapa catatan. Jadi hati-hati pemberian docetaxel, paclitaxel, biasanya kita harus betul-betul lihat dan diberikan medikamentosa anti alergi sehari sebelumnya sampai satu hari sesudah kemo biasanya ya. Ini harus detail, yang artinya hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Slide. Iya, bagaimana memperbaiki toksisitas dan supportive care ya. Kalau supresi ya kasih GCSF bisa itu ya. Boleh tarik kasih trombopoietin, tapi susah di sini dapatnya ya, artinya obatnya mahal dan mungkin tidak ditanggung. Kalau yang biasa-biasa kita bisa lakukan, kalau memang ada indikasi ya ditransfusi dengan substitusi preparat darah saja ya. Slide. Ya, ini juga beberapa obat yang bisa mengatasi toksisitasnya. Untuk hiperuricemi kasih allopurinol, hiperkalsiemi kasih hidrasi, bifosfonat ya. Ingat kalau ngasih bifosfonat kalsiumnya dilihat ya,
Kalau hiperkalsemi kasih boleh. Ada beberapa yang bonlitik kasih bifosfonat, kalsiumnya rendah, wah tambah rendah pasien kalsium. Dia hati-hati ya. Ya hanya praktis klinis sehari-hari saja. Slide, saya sudah habis ya dokter Ima. Ya, terima kasih banyak perhatiannya. Saya minta maaf karena tadi ada kendala koneksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya siang hari ini ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin kita kasih 5-10 menit ya dokter Ima ya. Karena sudah lewat waktunya. Nggih, dokter, nggih. Terima kasih untuk pemberian materinya yang sangat komprehensif sekali niki. Pasti para residen yang pernah bertugas di ruang kemoterapi familiar dengan beberapa jenis kemoterapi yang tadi sudah dipaparkan. Mudah-mudahan ini bisa merefresh ingatan kita tentang kemoterapi sehingga jika ada pasien yang baru terdiagnosis kanker bisa kita tentukan kapan bisa dilakukan kemoterapi dengan prinsip yang tadi. Baik, dokter Reni, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, nggih. Ini Iya. sudah ada pertanyaan satu di chat dari Dokter Adrian Adinata. Mohon izin bertanya, dokter, setelah berapa seri kita melakukan evaluasi pada pemberian kemoterapi untuk menentukan penggantian regimen atau dilanjutkan? Terima kasih. Iya. Silakan, dokter Reni. Ya, terima kasih, sudah terima. Ya, Dokter Nata ya, terima kasih Dokter Nata pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya harus kita kembalikan ke guideline tergantung dari beberapa jenis kanker atau beberapa jenis penyakit keganasannya. Jadi ada beberapa yang sudah muncul guideline baru justru pada pasien-pasien seperti limfoma. Jadi guideline-nya pada saat 2 siklus pun sudah harus dievaluasi. Ini yang kalau betul-betul mungkin modalitasnya memadai ya dokter Ima ya. Jadi mungkin di Western atau di negara-negara yang sudah maju dan fasilitas adalah bukan menjadi kendala, justru dari NCCN 2 siklus itu harus dilihat dulu. Kalau memang ada perbaikan boleh dilanjutkan. Tapi kalau di sini yang biasa kita lakukan 4 siklus kita lihat. Kalau memang ada perbaikan kita bisa lanjutkan sampai 6. Tapi kalau tidak jangan dilanjutkan sampai 6. Jadi 4 itu kita harus evaluasi. Ini hal yang sangat penting sekali. Jadi untuk memberikan kemoterapi ada 2 efek yang harus kita evaluasi. Saya rasa sama dengan obat-obatan lainnya. Mau obat batuk, obat pilek, antibiotik, itu 2 efek itu harus kita pegang prinsipnya, yaitu efek terapinya bagaimana, apakah sudah dapat target kita, kemudian efek sampingnya bagaimana. Nah ini yang mungkin kita bekali diri kita yang mungkin lebih tanda kutip lebih lengkap dibandingkan mungkin praktisi kemoterapi. Artinya ya saya tidak menyebutkan siapapun, artinya kita harus membekali diri kita dengan lebih baik bahwa kalau kita memberikan kemoterapi tolong pantau efek terapinya bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Bagus sekali pertanyaan Nata. Jadi jangan lupa pesan saya untuk adik-adik di poli. Sering saya kalau di ruangan yang SOKA 2 kadang-kadang mendapatkan ini sudah 6 kali, sudah sempat dievaluasi untuk tumornya atau kankernya, pernah di USG Pak, pernah di CT scan, oh belum dok, ya jadi kita ingatkan kembali. Justru saya kadang sering nitip pesan di residen di ruangan atau di pasiennya, Pak nanti kalau kontrol ke poli tolong diingatkan untuk evaluasi terapinya, bilang aja nanti apakah diperlukan USG atau yang lain-lain. Jadi saya rasa tidak apa-apa tanpa mengurangi artinya artinya bukannya tidak menghargai di poli, tapi mengingatkan kembali. Kita satu tim kan harus saling mengingatkan. Kadang-kadang kemoterapi lanjut. Nah itu yang harus kita betul-betul lihat. Mohon diingat untuk adik-adik di poli. Kalau 3, 4, apalagi kalau sudah kemo ketiga, pasien yang tadinya sudah membaik, tumor mengecil, kemudian mulai ada muncul gejala, jangan ditunggu sampai 6 gitu. Karena efek toksik dari kemo itu kan akan terus berakumulasi di tubuh pasien. Kalau efek terapinya tidak ada, efek toksiknya lebih besar, itu adalah salah satu tanda atau warning sign kita harus switch regimen. Dokter Nata ya, jadi kita harus pikirkan apakah second line ataukah mungkin dengan cara lain kita switch regimennya ya, artinya apakah mungkin ditambahkan kalau penambahan dosis kalau sudah ada efek toksik biasanya tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah switch regimen. Jadi itu pesan saya. Jadi betul-betul kita harus saling mengingatkan. Jangan lupa untuk mengevaluasi
efek terapi, itu aja pesan saya. Karena efek samping kadang-kadang kan pasien yang muncul ya, pasien yang menyampaikan, dok saya kok mual, lebih mudah bagi kita untuk mengatasi. Dok ini kok saya bintik-bintik ya biru-biru di kulit, dok saya BAB-nya hitam, nah, lebih mudah untuk kita. Tapi efek terapi pasien itu nggak ngerti, kita yang paham gitu ya. Jadi mohon mungkin untuk diperhatikan. Pada dasarnya sekitar 4 siklus ya, dokter dokter Nata. Ini pun kita juga harus betul-betul pertimbangkan dari resource-nya rumah sakit, apakah boleh kalau evaluasi efek terapi itu sekarang CT scan atau USG, saya juga belum tahu itu artinya harus ACC lagi ke atas ya. Ya kita memang harus mengikuti prosedur ataupun aturan dimanapun kita bekerja. Tapi memang selain itu bekalilah diri kita dengan teori atau guideline atau pedoman klinis yang benar. Jadi kita tahu ya artinya kapan kita harus mengevaluasi efek terapi. Saya rasa itu Dokter Ima. Oke, terima kasih banyak dokter, penjelasannya sangat sesuai dengan klinis yang kita ada masalah sehari-hari. Kan memang kita biasanya harus lakukan evaluasi setelah beberapa siklus, cuma memang terkendala untuk biaya atau resource rumah sakit juga kadang-kadang dibatasi kan nggih. Ya, ya, Terima kasih banyak dokter. Yang penting para residen tahu prinsipnya nggih, kalau setelah 4 atau 6 siklus, 4 siklus kita harus evaluasi ya, dulu. Ya, ya. oke. Oke, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari dokter Safitri. Selamat siang dokter, izin bertanya mengenai indikasi kemoterapi adjuvan pada pasien dengan ekok yang di atas 2 suksma dokter. Iya, artinya kalau pada kemoterapi untuk tujuan apapun, jadi kita harus lihat pasiennya, artinya apakah tujuannya neoadjuvan atau mungkin tujuannya adjuvan ataupun sekalipun kuratif, paliatif ya, harus kita lihat status performa. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk memilih modalitas terapi adalah status performa. Kalau pasiennya 2 itu kan sudah hampir-hampir ini ya, sudah hampir-hampir bed rest total ya, maksudnya ya paling sudah tiduran banyak. Kita lihat kalau bisa diperbaiki ekoknya, diperbaiki status performanya. Kalau memang kemoterapinya memungkinkan ya kita berikan. Tapi kalau justru memburuk jadi ekok 3 ya, jadi malah nggak bagus ya, jangan dipaksakan karena pemberian kemoterapi pada status performa yang buruk, outcome-nya juga tidak baik dan justru toksisitasnya akan besar dan akan merugikan untuk pasien. Pemberian kemoterapi adalah prinsip keseimbangan dari kita peroleh efikasi yang baik dan kita hindari efek samping yang berat. Jadi seperti itu Dokter Safitri ya. Kalau dia apalagi ini adjuvan ya, sudah dengan modalitas lain, kemudian adjuvan bukannya tidak penting, adjuvan itu penting. Adjuvan penting, tapi tetap dalam tujuan apapun kita harus lihat status performa pasien. Janganlah pasien kadang-kadang kita lihat di ruangannya ada yang mungkin bukan kita ya, tapi artinya dengan status performa tidak bagus, kemudian di kemo rasanya itu kok sangat bertentangan dengan prinsip dasar pemberian kemoterapi. Ya, status performa itu penting ya, Dokter Safitri. Makasih Dokter Ima. Iya, terima kasih dokter. Jadi untuk dokter Fitri, prinsipnya tetap pertimbangkan risk dan benefit jika ingin melakukan terapi pada pasien. Baik, kemudian dokter ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin karena waktu ini satu pertanyaan lagi saja dokter. Ya. Dari dokter Elim niki, mohon izin bertanya, kapan kemoterapi dimulai pada pasien dengan keganasan yang sedang gravid? Atau ini maksudnya mungkin pasiennya hamil dan kapan akan dimulai kemoterapi? Coba dokter. Ya, terima kasih Dokter Elim. Ini kasus sulit, kita beberapa kali dapat sih ya, cuman ini memang betul-betul keputusannya harus di full boardkan, artinya dirapatkan dengan semua tim medico legal dan pasien juga harus diajak duduk bersama dengan catatan medico legal yang jelas, karena ini hal penting. Satu sisi pasien punya hak asasi untuk mempunyai keturunan, satu sisi dari keilmuan kanker akan kemoterapi akan memperberat kehamilannya, dan kehamilan itu sendiri akan makin mempersulit pemberian kemoterapi. Jadi ini memang betul-betul lingkaran yang sangat-sangat membahayakan. Tapi memang kalau memang indikasi pemberian kemo adalah kuratif ya, memang
bisa menyembuhkan ibu atau pasien yang sedang hamil. Ya, kita harus sampaikan berdasarkan data yang ada, berapa kemungkinan kuratifnya dan apa kemungkinan efek samping untuk ibu dan janin ya. Jadi setelah disampaikan semua manfaat dan efek samping yang akan muncul, sampai yang terburuk mungkin kehilangan janin atau dan lain-lain, yang terakhir adalah evidence base tertinggi tentunya patient preference, Dr. Elim. Apapun pilihan pasien kita tidak bisa memaksakan. Kalau setelah dijelaskan dengan baik, setelah kita arahkan dengan beberapa data yang real, yang valid, kemudian tetap pilihannya adalah tidak kemo, kita tidak bisa paksakan. Kalau tetap pilihannya kemo ya saya rasa bisa, tapi mungkin prinsipnya kalau misalnya masih mau mempertahankan karena ada beberapa kemoterapi juga yang mungkin bisa dilakukan setelah trimester pertama, karena embryogenesis terjadi trimester pertama. Ya, jadi ini hal yang sulit, tapi bukan tidak mungkin kita ketemu kasus-kasus seperti ini. Beberapa kan sudah pernah ya, pasien Dr. Lawson itu ada yang leukemi di kemo ya. Ya kayaknya pasien itu pada akhirnya menyetujui kemo, kemudian nunggu anaknya lahir gitu kayaknya kalau saya nggak salah. Jadi yang betul-betul ini adalah state of the art kita untuk menjelaskan ke pasien, tapi sekali lagi dengan penjelasan yang baik, tanda kutip baik itu dengan evidence base ya, studinya berapa, ini yang berhasil berapa, manfaatnya bagaimana, efek sampingnya apa. Yang terakhir adalah yang evidence base yang tertinggi memang kembali ke patient preference ya. Saya rasa itu Dr. Ima. Ya, baik, terima kasih banyak Dokter Reni. Sebentar ini mungkin ada lagi satu pertanyaan Dokter Reni. Lagi satu aja ya. Ini kebetulan dari Dokter Haris. Terima kasih untuk konsentrasinya dokter. Izin bertanya, jika pasien mengalami kemotoksisitas yang mengharuskan kita menghentikan kemoterapi, kapan idealnya kemoterapi kita mulai kembali? Dan apakah memulai kemoterapi itu diulang dari awal siklus atau dapat dilanjutkan? Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Dokter Ima. Dokter Haris, ini fleksibel sekali. Kapan mulai kemoterapi diberikan? Kalau tentunya gejala dan toksisitasnya membaik. Dan pemberian kemoterapi berikutnya harus betul-betul kita pertimbangkan adjust dosis menurut kemotoksisitas dari ECOG ataupun WHO ya, jadi harus dilihat. Dan kalau terlalu lama ya kita hitung kembali jadi kemo awal Dokter Haris. Kalau misalnya delaynya hanya tidak lebih dari 1 siklus ya boleh kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya 3 bulan gitu pasien baru setelah efek samping membaik baru mulai lagi ya kita hitung dari awal. Saya rasa ini mungkin ya artinya kita tidak bisa menyamakan hitung-hitungan kemo ini dengan matematika 1+1 ya, karena kita tahu sendiri juga prinsip kemo membunuh sel kanker juga pastinya kan sudah tadi kita tahu bersama tidak bisa dia sekaligus bunuh. Kalau sudah terlalu lama sekali terhenti, jadi kita nggak bisa menghitung 1 siklus itu, jadi memang mungkin harus dimulai dari awal lagi. Jadi seperti itu prinsip umumnya saja. Jadi belum ada guideline kalau lewat dari 3 hari harus siklus baru, enggak. Harus kita lihat juga sih artinya kasus per kasus ya. Saya rasa itu Dokter Ima, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Reni, terima kasih untuk kuliah di siang hari ini. Rasanya ini dari Dokter Reni sangat informatif sekali dan saya yakin sekali ini memberi manfaat untuk para residen kita, mengingat setiap hari pasti ada saja pasien kita yang dilakukan tindakan kemoterapi. Mudah-mudahan ini bisa merefresh ingatan para residen dan bisa membantu mereka dalam penanganan pasien kemoterapi dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua pertanyaannya dan terima kasih juga untuk semua residen yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Izin Dokter Reni, kuliah ini kami tutup. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Selamat siang dan semoga kita semua sehat dan tetap selamat. Terima kasih Dokter Ima, terima kasih adik-adik residen, sehat selalu semua. Terima kasih, siang.